Newscast merupakan satu terobosan yang dibuat oleh Cozy Production dalam membantu siswa agar bisa belajar secara praktis, cepat, dan menyenangkan. Newscast dibuat dengan desain yang menarik, warna-warna yang cerah, sehingga nyaman di mata. Newscast diproduksi dengan 6 macam. Yang pertama, Newscast Matematika. Yang kedua adalah Newscast IPA. Yang ketiga adalah Newscast Irregular Verb. Yang keempat adalah Newscast Tajwid, yang mana keempat Newscast tersebut bisa digunakan untuk anak-anak usia SD, SMP, juga umum. Selanjutnya, untuk anak-anak usia PAUD dan TK, Newscast mengeluarkan Newscast English for Kids dan juga Newscast untuk mengenal huruf hijaiyah. Dalam penggunaan Newscast sangat mudah sekali. Contohnya di sini untuk Newscast mengenal huruf hijaiyah. Newscast ini menuliskan macam-macam dari huruf hijaiyah, dari alif hingga huruf terakhir ya. Selanjutnya di bagian kiri di situ menunjukkan cara membaca dari setiap hurufnya jika mendapatkan harokat yang berbeda. Contohnya di sini, jika kita ingin mengenalkan pada anak huruf kaf, maka tanda penunjuk kita arahkan ke huruf kaf, dan di sebelah kiri akan muncul. Di sini ada huruf kaf dengan harokat, yang mana kita tinggal memberitahu. Seperti contoh, jika diberi harokat fathah maka akan dibaca ka, jika diberi harokat kasrah maka akan dibaca ki, dan jika diberi harokat dhammah maka akan dibaca ku. Begitu seterusnya untuk huruf yang lainnya. Contoh cara penggunaan Newscast yang lain di sini untuk Newscast English for Kids. Newscast English for Kids pada bagian muka di sini terdapat gambar-gambar beberapa macam, ada buah-buahan, ada alat-alat rumah tangga, alat transportasi, juga hewan. Cara penggunaannya sangat mudah juga, tidak berbeda jauh dengan Newscast cara mengenal huruf hijaiyah. Yang pertama, misalkan kita ingin mengenalkan pada anak bahasa Inggris dari almari, maka tanda panah kita arahkan ke gambar almari. Maka pada bagian kiri nanti sudah akan muncul cara membacanya. Jadi almari itu bahasa Inggrisnya apa? Ini cara bacanya. Ini bahasa Inggrisnya adalah cupboard, di mana cara membacanya cupboard, dan bahasa Indonesia adalah lemari. Contoh selanjutnya, misalnya kita ingin memberitahu kepada anak apa bahasa Inggris dari apel, maka gambar bisa kita arahkan ke gambar apel. Pada bagian lain, pada lubangnya akan menunjukkan ini bahasa Indonesianya adalah apel, Inggrisnya adalah apple, dan cara bacanya adalah apple. Sangat mudah sekali dan menyenangkan. Contoh selanjutnya adalah cara penggunaan Newscast Matematika, yang memuat di sini adalah rumus dari volume, keliling, serta luas dari bangun ruang maupun bangun datar. Pada sisi bagian muka nanti akan muncul gambar-gambar dari bangun ruang maupun bangun datar. Cara penggunaannya sama dengan Newscast yang lainnya. Yang pertama, kita arahkan tanda panah pada bangun yang akan kita cari rumusnya. Misalnya, kita ingin mencari rumus volume atau luas dari bangun yang namanya bola. Maka tanda panah kita arahkan ke gambar bola. Setelah pas terarah pada gambar bola tanda panahnya, maka pada bagian sebelah kiri pada lubangnya kita lihat. Di sana akan muncul bagaimana rumus volume dari bola. Rumus kelilingnya tidak ada,
dan rumus luasnya. Di sana akan muncul secara jelas, sehingga anak-anak bisa langsung memahami mana rumusnya. Pada bagian belakang, pada kata jenis cut, di sini juga memuat contoh soal bagaimana cara menghitung keliling ataupun luasan dari bangun-bangun yang sudah ada di bagian muka. Selanjutnya adalah contoh cara penggunaan dari jenis cut tajwid, di mana jenis cut tajwid ini akan memuat informasi tentang hukum-hukum tajwid dari idgham biguna, ikhfa, idhar, idqlab, idhar, maupun idgham bila guna. Pada bagian informasi nanti akan muncul cara membacanya, contoh rangkaian kata huruf Arab yang menunjukkan dari hukum-hukum tersebut, dan di sini muncul hukumnya. Contohnya yang pertama, misalnya kita ingin melihat iklab, ya, di mana contoh untuk iklab itu adalah jika huruf nun bertemu dengan ba, ya. Nih, kita menemukan suatu kata dalam bacaan Arab di mana kita menemukan ada huruf nun bertemu dengan ba. Maka kita bisa melihat apa hukum dari huruf nun jika bertemu dengan ba. Di sebelah kiri sudah muncul hukumnya adalah iklab. Ini ada contohnya dan cara membacanya. Untuk jenis kata tajwid, di bagian belakang memuat cara-cara pengucapan maupun tanda-tanda dalam pembacaan Al-Quran agar bisa benar dan fasih. Selanjutnya, di sini ada jenis kat IPA, di mana di sini jenis kat IPA memuat materi tentang beberapa kegiatan dari makhluk hidup, di mana di sini ditunjukkan dari ada bernafas, melihat, mencium bau, bergerak, dan lain-lain yang merupakan tanda-tanda dari suatu makhluk hidup. Misalnya kita ingin melihat suatu alat untuk bernafas dari makhluk hidup yang ada. Jadi bisa kita lihat di bagian kiri. Ini manusia bernafas dengan apa? Oh, dengan paru-paru. Kalau hewan bisa bernafas dengan paru-paru, insang, trachea, ataupun kulit. Sedangkan tanaman dia akan bernafas dengan stomata dari daun. Contoh yang lain adalah fungsi yang berkaitan untuk mencari makan. Di sini antara manusia, hewan, dan tanaman pasti memiliki perbedaan. Nah, di bagian kanan tanda panah kita arahkan ke makan, maka yang bagian kiri nanti akan menunjukkan manusia. Alat untuk makan pada manusia adalah mulut dan gigi, sedangkan pada hewan adalah bisa menggunakan mulut ataupun paruh. Sedangkan pada tanaman untuk makan, mereka menggunakan akar untuk mencari makanan dan daun untuk berfotosintesis. Pada bagian kedua, halaman kedua dari jenis kat IPA, di sini memuat beberapa informasi tentang sifat cahaya, ada akibat penebangan liar pada hutan yang gundul, ada juga siklus air, ada juga skema perubahan zat, juga di sini ada perbedaan dari zat dan juga rantai makanan. Selanjutnya adalah jenis kat English untuk irregular verb yang bisa digunakan untuk siswa SD, SMP, SMA maupun umum yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bahasa Inggris. Di sini jenis kat bahasa Inggris irregular verb itu menuliskan kata-kata yang biasa digunakan atau umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini, misalnya kita ingin mencari kata hear, ya, yang artinya mendengar. Itu sebagai kata dasar. Nah, nanti pada bagian kiri kita akan menemukan untuk bentuk pertama hear, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan bentuk verb in, serta arti dari kata tersebut. Untuk rumus penggunaan juga dicantumkan di halaman muka. Dari present tense, past tense, future tense, maupun past perfect tense. Jika kita ingin mencari kata yang lain, tinggal kita putar dan kita arahkan ke bagian kata yang ingin kita cari. Contohnya adalah lose atau hilang. Di sebelah kiri maka akan muncul dari bentuk pertama, bentuk kedua maupun bentuk ketiga serta verb in dan artinya. Begitu seterusnya. Pada bagian kedua dari kartu irregular verb, di situ memuat contoh-contoh kalimat dari present tense, future tense, past tense maupun past future. Semuanya diberikan dalam bentuk positif, negatif maupun pertanyaan. Jadi, diharapkan dengan adanya contoh tersebut, siapapun yang menggunakan kartu ini bisa mempelajari dan mengaplikasikannya secara mudah. Jadi, pada prinsipnya, cara penggunaan Genius Card amat sangat simpel dan sederhana sekali. Hanya tinggal putar kartu bagian atasnya, arahkan tanda panah pada bagian atau gambar atau kata yang kita inginkan, kemudian kita lihat pada bagian kiri yang ada lubangnya, maka kita akan mendapatkan jawaban dari apa yang kita cari. Demikian cara penggunaan Genius Card yang amat sangat sederhana, menarik, dengan desain yang menyenangkan, sehingga anak-anak pun akan sangat suka dan fun dalam menggunakan kartu Genius Card. Semoga Genius Card bisa membantu anak-anak dalam belajar untuk mewujudkan cita-citanya. Terima kasih.